Bagi sebagian warga Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Sungai Batang Kuantan, atau yang dikenal juga dengan nama Sungai Indragiri. Sungai Batang Kuantan melintasi dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, serta 7 kabupaten kota meliputi Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Secara total, Sungai Batang Kuantan membentang sepanjang kurang lebih 706 km. Dari hulunya di Pegunungan Bukit Barisan hingga bermuara di Selat Malaka. Sehingga menjadikan Sungai Batang Kuantan sebagai sungai terpanjang ketiga di Pulau Sumatera, setelah Sungai Batanghari dan Sungai Musi. Sungai Batang Kuantan berhulu di Pegunungan Bukit Barisan, terutama dari 4 anak sungai besar, yaitu Sungai Batang Sinamar, Batang Ombilin, Batang Palangki, dan Batang Sukam. Sungai Batang Sinamar berhulu di pegunungan di sisi barat Kabupaten 50 Kota, dan kemudian mengalir ke arah tenggara dan bertemu dengan Batang Ombilin di Kabupaten Sijunjung. Sementara itu, debit aliran Batang Ombilin disuplai dari genangan air dari danau tektonik terbesar di Sumatera, yaitu Danau Singkarak, yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan genangan air di Danau Singkarak disumbang dari sungai yang mengalir di perbukitan di sekitarnya, dan dari Sungai Batang Sumani yang bersumber dari pegunungan di sekitarnya, serta dari danau di bawah dan Gunung Talang. Anak sungai ketiga, yaitu Batang Palangki, hulunya berada di Pegunungan Bukit Barisan di Kabupaten Solok, mengalir ke arah utara dan bertemu dengan aliran Sungai Batang Sinamar dan Batang Ombilin yang sudah menyatu. Dan anak sungai terakhir, yaitu Batang Sukam, hulunya berada di Kabupaten Sijunjung, mengalir dari hulu ke arah utara dan bertemu aliran dari 3 anak sungai lainnya. Gabungan dari 4 anak sungai tersebut kemudian mengalir ke arah timur sampai bermuara di Selat Malaka, di Kabupaten Indragiri Hilir. Jika kita ambil dari titik terjauhnya, bisa dikatakan bahwa hulu dari Batang Sinamar juga merupakan hulu dari Sungai Batang Kuantan atau titik nol Batang Kuantan. Selain mata air yang menjadi sumber aliran dari keempat anak sungai tersebut, tentunya masih terdapat ratusan mata air lainnya yang berkontribusi terhadap debit aliran Sungai Batang Kuantan, yang tersebar di sekitar Pegunungan Bukit Barisan di Provinsi Riau maupun di Provinsi Sumatera Barat, serta dari beberapa gunung api antara lain Gunung Talang, Gunung Marapi, dan Gunung Sagu. Mata air tersebut kemudian mengalir pada ratusan anak-anak sungai yang pada akhirnya bermuara ke sungai utamanya, yaitu Sungai Batang Kuantan, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran Sungai Batang Kuantan. Daerah aliran Sungai Batang Kuantan atau Das Batang Kuantan memiliki luas area tangkapan mencapai 18.581 km persegi, atau sekitar 3,9% dari luas Pulau Sumatera. Secara administratif, Das Batang Kuantan mencakup 14 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, meliputi sebagian kecil Kabupaten Agam, sebagian kota Bukit Tinggi, sebagian Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, sebagian besar Kabupaten Tanah Datar, sebagian Kota Padang Panjang, sebagian besar Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, sebagian besar Kabupaten Sijunjung, sebagian kecil Kabupaten Dharmasraya, sebagian besar Kabupaten Kuantan Singingi, sebagian besar Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Daerah aliran Sungai Batang Kuantan disusun oleh jaringan anak-anak sungai yang terhubung ke sungai utamanya, yaitu Sungai Batang Kuantan. Selain 4 anak sungai utama, yaitu Batang Sinamar, Batang Ombilin, Batang Palangki, dan Batang Sukam, beberapa anak sungai Batang Kuantan yang cukup besar antara lain
Batang Lampasi, Batang Agam, Batang Bungo, Batang Tampo, Batang Sinya, Aye Sumpur, Batang Lawas, Batang Karing, Batang Pandulangan, Batang Petai, Cenako, dan tentunya masih terdapat ratusan anak-anak sungai lainnya yang berkontribusi terhadap debit aliran Sungai Batang Kuantan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Di sepanjang kanan dan kiri Sungai Batang Kuantan, banyak sekali ditemukan oksbolik atau danau tapal kuda. Danau tapal kuda terbentuk akibat terputusnya meander atau kelokan sungai akibat terkikis oleh aliran sungai yang terjadi secara alami, sehingga meninggalkan jejak aliran berbentuk seperti bulan sabit. Banyaknya danau tapal kuda di das Batang Kuantan, salah satunya disebabkan oleh kondisi topografi das yang mayoritas didominasi kelas kelerengan datar, yaitu sekitar 45% dari luas das. Selain itu, dengan banyaknya meander dan danau tapal kuda yang terbentuk, juga menunjukkan bahwa Sungai Batang Kuantan secara proses geomorfologi juga sudah cukup tua. Di sisi lain, Sungai Batang Kuantan juga merupakan habitat alami dari beberapa jenis ikan, seperti ikan mansai, pantau, aporas, patin, juaro, lancang, piri-piri, kalui, baung, seluang, dan masih banyak yang lainnya. Di ujung muara Sungai Batang Kuantan terbentuk beberapa pulau-pulau besar dari hasil deposisi sedimen yang terbawa oleh Sungai Batang Kuantan. Yang paling luas ada Pulau Basu yang memiliki luas area sebesar 473 km persegi, sekaligus posisinya yang paling luar. Selanjutnya, pulau yang terletak di sebelah selatan muara Batang Kuantan, yaitu Pulau Niur, yang memiliki luas area sebesar 373 km persegi. Dan yang terakhir, pulau yang terletak tepat di depan muara Batang Kuantan, yaitu Pulau Mas dan Pulau Pisang, yang memiliki luas 289 km persegi. Pulau Mas dan Pulau Pisang terpotong oleh sebuah sungai kecil yang dikenal sebagai Terusan Batang. Keberadaan sungai tentu saja juga akan berpengaruh terhadap peradaban manusia yang mendiami wilayah tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat yang mendiami wilayah di sekitar Sungai Batang Kuantan. Mulai dari corak pekerjaan, alat transportasi, adat istiadat, makanan tradisional akan banyak terpengaruh oleh kondisi alamnya. Dan jika sudah berbicara tentang Sungai Batang Kuantan, tentu saja erat kaitannya dengan tradisi pacu jalur. Kalian sudah pasti sangat familiar dengan tradisi yang pernah viral bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pacu jalur merupakan sebuah lomba balapan perahu di Sungai Batang Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Festival pacu jalur merupakan olahraga tradisional sekaligus perlombaan balap perahu, di mana dalam satu perahu terdiri dari puluhan pendayung yang saling bekerja sama dalam irama mendayung perahu dari garis start sampai finish. Dan yang paling ikonik dalam festival tersebut adalah adanya anak kecil di bagian depan perahu sembari bergoyang yang populer disebut sebagai jogetan aura farming. Belum diketahui secara pasti sejak kapan tradisi pacu jalur mulai ada. Beberapa sumber menyatakan bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak abad ke-17. Sementara sumber lainnya menyebutkan lebih jauh, yaitu sudah ada sejak abad ke-7. Namun yang pasti, tradisi pacu jalur berawal dari kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi di masa lalu. Sungai Batang Kuantan seperti menjadi jalan tol bagi masyarakat setempat untuk bepergian, maupun mengangkut hasil pertanian serta kayu dari hulu menuju hilir. Seiring berjalannya waktu, perahu bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga media untuk mengekspresikan diri.
sehingga masyarakat mulai mengukir badan perahu serta menghiasnya. Di masa kolonial Belanda, tradisi pacu jalur diselenggarakan untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda. Sementara itu, pasca kemerdekaan Indonesia, tradisi pacu jalur diselenggarakan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, serta hari-hari besar lainnya. Dan di tahun 2014, pacu jalur telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti umumnya daerah aliran sungai di Pulau Sumatera, Das Batang Kuantan juga tidak lepas dari berbagai permasalahan lingkungan yang menyertainya. Salah satu permasalahan besar yang mengancam ekologi Das Batang Kuantan adalah aktivitas pertambangan emas tanpa izin, atau peti. Tambang emas ilegal sangat marak ditemukan di bagian hulu dan bagian tengah Das Batang Kuantan, baik di sungai utamanya maupun anak-anak sungainya, terutama di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Sijunjung. Kalian bisa melihat sangat jelas lubang-lubang tambang yang menganga mengikuti jalur aliran sungai. Pertambangan emas ilegal dilakukan oleh masyarakat setempat dengan mengeruk sempadan sungai atau area di kanan dan kiri sungai, dibantu dengan alat yang disebut sebagai dompleng. Hingga Juli tahun 2026 saja, gabungan Polres Kuantan Singingi, TNI, dan juga pemerintah daerah setempat telah memusnahkan setidaknya 843 rakit dan dompleng yang digunakan untuk menambang emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, di Kabupaten Sijunjung, pertambangan emas ilegal juga sangat marak. Di anak-anak sungai Batang Kuantan, terutama di sepanjang Batang Ombilin dan Batang Palangki, juga banyak ditemukan lubang hasil aktivitas pertambangan. Bahkan yang lebih parah, aktivitas peti sudah mulai merambah ke wilayah Geopark Silokek. Lucunya, sebagian besar penertiban pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan di Das Batang Kuantan hanya bisa menangkap dompleng dan rakit yang digunakan untuk menambang. Tetapi sangat jarang bisa menangkap para penambang ilegalnya. Pertanyaannya, apakah sebelum operasi penertiban peti, informasinya sudah bocor terlebih dahulu, atau malah sudah dikondisikan? Karena ada dugaan bahwa aktivitas tambang ilegal di Das Batang Kuantan dibackingi oleh aparat, di mana para pengusaha tambang merasa aman beroperasi lantaran masing-masing membayar uang koordinasi pada Polres Sijunjung dengan besaran sekitar 1-2 juta per bulan. Kalian bisa melihat perubahan lahan di Das Batang Kuantan lewat citra temporal berikut. Pertambangan emas yang tidak bertanggung jawab tentu saja bisa berdampak pada berbagai aspek, mulai dari hilangnya hutan, rusaknya tubuh sungai, bahkan bisa memicu terjadinya bencana seperti banjir dan longsor. Belum lagi penggunaan logam berat yaitu merkuri dalam proses pemisahan emas dan material lainnya juga bisa menimbulkan ancaman besar lainnya. Jika limbah merkuri tidak ditangani dengan baik, apalagi masuk aliran sungai maupun air tanah, dapat menimbulkan ancaman ekologi lainnya. Mulai dari tercemarnya air sungai dan air tanah, hilangnya sebagian spesies ikan yang mendiami sungai Batang Kuantan, hingga ancaman kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi air yang tercemar merkuri, baik dari air sungai maupun air tanah. Jadi, bagaimana menurut kalian?